Nah, anyway kok, tadi tuh aku lihat, kok kayaknya Koko juga pelihara anjing ya? Iya, jadi saya tuh sebelum hobi ke reptil tuh saya lebih pertama-tama tuh saya pelihara anjing. Oh oke, tapi tadi ada yang aneh, kok kayaknya nggak ada bulunya sih, kayak sphinx gitu loh. Makanya tadi aku aneh, kok ini kayak kucing sphinx, tapi kok anjing, tapi nggak ada bulunya. Aneh. Ya itu mungkin baru lihat ya, karena mungkin di Indonesia itu anjing belum begitu banyak bisa dibilang. Bener. Mungkin baru-baru dimasukin. Karena saya suka jenis-jenis hewan-hewan yang eksotis, jadi kemarin tuh saya masukin anjing yang tanpa bulu. Oh, jadi itu anjing tanpa bulu. Gila, Iya. cari kucing tanpa bulu aja yang sphinx itu kan jarang banget ya kok yang pelihara. Ini tuh anjing tuh aku baru pertama kali lihat, sumpah. Makanya tadi tuh kayak, ini bener nggak sih? Tapi aku ke distract yang lain. Iya. Nah, pengen lihat dong kok, boleh gak? Boleh. Jadi sebelum kita lihat ya, saya mau ceritain dikit. Boleh? Jadi kalau bisa dibilang itu anjing tuh kan zaman dulu Mesir kuno kan mungkin kita suka nonton film atau gimana kan ada yang namanya Anubis gitu. Iya, bener. Jadi ikonnya tuh seperti anjing, telinganya berdiri, hitam, nggak ada bulunya gitu kan. Nah, saya tuh mau piara tuh terinspirasi dari itu. Kayaknya keren banget kalau kita punya doggy kayak gitu. Jadi nanti dia kalau besarnya tuh kayak Anubis gitu? Iya, mirip-mirip gitu potongan mukanya. Wow, keren. Sangar-sangar semua ya, sampai anjing-anjingnya juga sangar-sangar semua nih peliharaan Kohendra nih. Wah, aku tambah penasaran kok. Yaudah kita langsung lihat ya. Oke, kita ambil dulu. Oke guys, nih udah dibawa si anjing tanpa bulunya sama Kohendra. Jelasin dong kok, ini jenis apa? Jadi anjing itu sebenarnya saya juga nggak ngerti ya. Kalau di legenda itu kan adanya di Mesir. Betul. Tapi anjing itu asalnya bukan dari Mesir. Oke, Dari jadi, Meksiko. oh malah ini dari Meksiko ya? Iya, jadi Oke. namanya itu Solo Mexican Hairless Dog. Oke, Solo Mexican Ya. Hairless Dog. Jadi dia memang dari sononya ya, nggak ada bulu, bukan hasil ciptaan manusia, bukan. Oh, emang dari sananya berarti? Iya. Jadi sama kayak sphinx gak sih? Maksudnya kalau di Iya, kucing tuh mirip-mirip. sama kayak sphinx, maksudnya Iya. kayak dari sananya dia tanpa Betul. bulu gitu Ha. kan? Oh oke, dan ini tuh kan katanya kayak Anubis gitu ya? Itu nanti kupingnya tuh jadi berdiri. Ini berdiri kupingnya, cuman karena dia lagi nggak aware, Oke. jadi dia ke belakang. Oke, Kalau tapi misalkan bener berdiri sih, pasti ke depan begini kalau dia ntar dilepasin main-main. Oke, tapi ini bener loh, kupingnya tuh bener-bener kayak yang gitu loh ke atas. Dan Jadi berdirinya bukan dibuat, memang dia pasti emang gitu kecil ya? ya. Kalau anak anjing lahir kan kecil pada turun, mau Iya, kayak dari herder bener-bener. apapun turun, ntar dia makin gede berdiri sendiri. Oh oke. Dan ini tuh bener-bener kalian lihat ya guys, ini tuh bener-bener kayak ya kulit doang. Ini kayak bener-bener megang kulit keriput. Sumpah, dan ini warnanya warna kulit banget kan, dan ada yang warna hitamnya juga. Ini yang brown ya, yang hitam ada, ini Bisa brown. kalian lihat di belakang. Heeh. Ada apa aja sih warnanya? Yang diakui FCI itu Mhm. hitam, coklat, Coklat. sama yang dotless kayak Dotless. Dalmatian. Jadi dia belang-belang. Oh ada. Ada. Oke. By the way, ini berarti bisa dikontesin. Bisa karena ini tuh anjingnya diakui sama FCI. Jadi dia Oke. masuknya ke grup 5, primitive dog. Oke. Oh. Jadi kalau kita turun kontes bawa show ya, dia masuknya tuh sama Alaskan, Husky, Oke. Pom, Oh. masuknya grup 5. Oke. Soalnya kan kayak kontes-kontes itu kan kayak rada-rada strict gitu kan kalau misalkan dia hybrid dan lain-lain gitu kan. Nggak bisa, karena Nggak harus bisa, ada kan? stambum ya kalau di anjing itu harus Oke. diakui Perkin. Nah kalau ini tuh berarti udah bisa masuk kontes juga guys. Jadi buat kalian yang mau pelihara tuh udah bisa dikontesin juga. Kayak gitu, dan ini pertama kalinya aku lihat. Ya kayaknya kalau mau cari anjing hairless gini, Jarang ya? kayaknya kita pertama ada yang nge-breeding. Mungkin Oh, gitu? ada yang pernah punya tapi nggak Wah. di-breeding. Nah kita yang pertama breeding di Indonesia. Sumpah ya, ini nggak cuma reptil loh. Sampai ke anjing juga, itu bisa di-breeding sama Kohendra. Sumpah, kalian mau breeding apa? Ditampung sama Kohendra. Tapi dulu kan saya main anjing ya. Kendalanya para dog lover itu, kalau yang piara anjing itu biasanya bukan di dog food, tapi di maintenance grooming. Oh oke, di Iya kan? maintenance Iya, karena anjing kan besar, kalau yang berbulu kan ribet ya harus grooming, dan Iya, itu nggak benar. bukan makan biaya yang sedikit ya. Iya. Tiap minggu bisa harus di grooming kan lumayan biayanya. Iya. Nah makanya saya piaranya yang hairless dog, karena Jadi- mandiin cuman kita pakai sabun Lebih biasa gampang. aja. Iya, sabun biasa andukin udah Mereka ramai. gitu. Oke, dan ini tuh anteng ya? Kenapa? Maksudnya tuh dia tenang gitu. Iya, jadi Tipenya tuh emang yang tenang gitu. jadi dia masuknya lebih ke apa ya? Alarm dog lah. Bukan Oh, bukan oke. yang galak asal gigit-gigit orang itu Iya, enggak. iya. Oh oke, tapi Jadi- kalau ada orang Nah, kalau ada orang nggak dikenal dia bakal berisik ya kayak
ngasih tahu tuh ada orang menggonggong Iya, tapi bukan nggak berarti ini dia ya. yang agresif ngigit-gigit orang, enggak. Oh, Jadi kalau oke. buat piara di rumah ya, buat jadi companion di rumah, ini cocok banget sih. Cocok banget ya. Ya, kesatu nggak ribet juga, groomingnya. Betul. Kedua, size-nya nggak begitu gede, ini dia medium size-nya. Jadi maintenance-nya apa aja? Cuman kasih makan, kalau mandiin cukup 5 menit, 10 menit udah beres nih anjing. Iya, ini tanpa bulu mau ngapain lagi kan? Ya paling cuma nyabunin doang, udah gitu kelar dikeringin. Kalau biasanya kan yang berbulu-bulu ribet banget kan. Belum kalau nggak kita kayak harus rajin sisir kayak Ya. gitu kan. Nah, kalau ini tuh bener-bener kayak buat kalian yang anti ribet tapi mau pelihara anjing yang super cute, kalem, tapi dia bisa jadi alarm dog juga. Ini bisa jadi pilihan. Ya, alternatif lah kalau yang mungkin pernah punya pengalaman piara anjing tapi ribet dan banyak biaya ngurusin groomingnya, alternatifnya tetap pengen piara doggy tapi asik dan nggak kalah keren juga ya si Mexican dog ini, solo Mexican Keren dog sih. ini. Iya sih. Ya. Ini keren banget sih. Coba aku mau lihat yang hitamnya kok. Yang hitamnya, Iya, yang biar mirip banget sama kayak Anubis gitu. sini kamu, ini dia Lihat, nih. ini banyak banget. Nih, ini yang warna hitam. Nah. Tuh. Wah, ini yang hitamnya. Terus ini ya, yang lucunya adalah ketika dia taruh di bawah, dia tuh aktif banget. Dia lari-lari, dia berantem sama temennya, saudaranya, dia lari-lari gitu. Dia aktif banget. Tapi ketika diangkat, dia kalem banget. Ya kan, kayak wah, bagus banget. Kayak dia tuh bener-bener cocok banget dijadiin anjing kesayangan. Tuh lihat dia diam. Oh my god, dia menikmati, lucu banget. Padahal tadi pas ditaruh di bawah tuh udah kayak wah, lari-lari kacau balau. Tuh lihat semua pada lari-lari kacau balau. Oke. Nah, bisa ceritain lagi nggak kok? Apalagi nih yang bisa diceritain soal si anjing yang mirip Anubis ini? Nah, salah satu ciri khas ya si Solo itu ya dari gigi. Dari gigi? Ya, jadi kalau mau Kenapa? lihat si Solo itu asli atau enggak, dia giginya itu ada beda sama anjing biasa. Dia di sini ompong ada giginya tuh. Ada satu jadi ruas. ada part yang ompong Ya, gitu? jadi di depan ada gigi, tengahnya tuh nggak ada gigi, belakang baru ada gigi. Oh, emang maksudnya cuma dia doang? Di semua... Di semua jenis anjing itu si Solo doang yang di depan ada gigi, tengahnya rada ompong, belakangnya ada gigi. Itu buat lihat dia Oke. asli atau enggaknya di situ. Emang ada yang palsunya? Ya bisa, ini kan sama aja kayak morph ya. Kalau misalkan saya kawinkan dengan misalkan ya apa ya, bulldog, Oke. nanti anaknya tuh bakal mix, tapi dia bawa darah Si Solo ini. head hairless. Head hairless, Jadi tadi oke. F2-nya itu bisa diciptain hairless, tapi dengan genetik yang ada bulldognya Ada gitu. bulldognya Iya. gitu ya? Oh, Kalau di oke. luar negeri sana banyak sekarang yang bikin kayak Chihuahua hairless. Oh. Mungkin ya Wow. di mix breed sama si Solo ini juga. Oh, tapi Karena- itu kan berarti jadinya hybrid ya? Iya. Nah, tapi jadinya nggak bisa ikut kontes Nggak bisa, dong? nggak bisa, itu cuma buat pet quality aja di rumah. Buat pet aja ya? Karena dia paling unik satu-satunya di dunia yang dia mutasi Hairless jadi gitu hairless ya? tuh cuma Solo Mexican Dog Wah, awalnya tuh. sumpah sih kalian. Dan dia udah ribu-ribu tahun, bukan baru ya. Iya, iya, iya. Dia primitive dog udah lama banget. Oh, emang jadi dia begini. emang udah dari... Wah, keren banget. Sama kayak Alaskan Malamut itu kan dia udah primitif udah lama banget kan. Iya, Makanya bener, kelasnya tuh masuk ke grup 5. Oke deh. Ini bener-bener ini banget loh. Dia kalau misalkan lagi diem tuh bener-bener kayak keren banget. Biasanya tuh kayak kalemnya tuh bener-bener kayak elegan gitu loh. Ya kalau Kayak, teman-teman iya, mau piara yang anti mainstream ya, ada seremnya, ada coolnya, botak-botak gimana gitu kan. botak-botak Yang gitu. menyeramkan ya kan dia tadi indukannya. Nah, ada indukannya. Kita harus lihat indukannya kok. Nanti biar kita lihat teman-teman ya. tahu. Bisa kita lihat si indukannya yang bapaknya ini. Ibunya ya. Induknya ya. Induknya nih. Ibunya. Ibunya dia tuh kayak gimana? Kita lihat ya, guys. Kita langsung lihat aja yang indukannya kok. Oke. Ayo. Kita mau lihat yang gedenya nih. Ya, nanti nih dikeluarin Oke, ya. siap. Ini Nah, ini lagi untuk yang dikeluarin. miara dogi di sini ada teman saya, rekan kita di Subang ya. Oke. Jadi dia itu kerja di saya, tapi dia tuh basicnya tuh dari anak komunitas Musang Lover. Oke, ada temennya nih yang dari Musang Lovers yang biasa suka ngebantu Nah. Ko Hendra. Ini kipernya nih, Bro Adi. Wah, tuh. wah. Dia nggak galak sih Wah, tipenya. wah. Ini terlalu antusias, saya baru main ura. Wah. No, ura. No. Oh my god, dia kayaknya seneng banget dikeluarin deh kayak. Ura. Tidak. Itu tuh. Diam lu, diam. Tenang. Shh. Tenang. Oh, dia tenang. Oh, dia tenang. Oh enggak, dia enggak jadi tenang.
Dia terlalu senang ini. Iya, dia tuh dari pas awal aku masuk tuh dia udah kayak gonggong No, terus. diam, Gonggong diam. terusnya tuh kayak pengen ngajak main gitu No, loh. diam. Lihat Diam deh. ya. Dia hitam Good. banget, Good job. ya kan? Jangan naik-naik, nggak suka. Udah gitu garang banget, kayak keren banget. Terus si kupingnya tuh bisa kayak berdiri, bener-bener kayak Anubis gitu. Lihat tuh. Sini Ura. Ura sini. Nggak galak kok, dia nggak galak. Dia cuma Aku senang pengen main aja. touch tapi aku takut. Nggak galak, jamin. Lihat deh, keren. No. No. Dia excited No. mau main ya. No. Ya. Dia kayaknya kalau dilepas langsung Ya, dia energik ya tipe. entah kemana. Dia tipe anjingnya tuh aktif dog ya. Karena dia kan memang Oke. primitive dog. Kalau di asalnya kan suka berburu, jalan-jalan. Jadi dia masuknya active dog. Iya tuh Jadi dia sebenarnya ngajak bukan main. yang coach diem. Dia Iya, kalau iya, misalkan iya, kita pengen punya doggy yang bisa nemenin lari atau apa, ya dia cocok gitu ya buat Oh, aktivitas olahraga. Iya benar-benar. benar. Shh, shh, Tuh lihat dia tuh sebenarnya ngajak main Ura, gitu Ura. loh. Ura. Lucu banget. diam. Enggak. Diam Ura. Diam. Diam. Oh, dia diem. Dan enggak. Ini tuh berarti indukan Ini anak-anak induknya. yang tadi. Iya, ini induknya. Wah. Mungkin bisa dibantu sama Bro Adi buat dipegang. Malah dia datang sangkanya ajak main tuh. Oh, baiklah. Nah, ini berapa tahun kok? Ini 2 tahunan ya. Oh, ini sekitar 2 tahun. Mm-mm. Oh, berarti 2 tahun itu berarti dia udah bisa ini Udah. ya? Oke, Untuk udah yang se-breeding tipe ya? anjing gede ya, Mhm. kalau di Perkin tuh menurut yang Perkin di atas tahun setengah 2 tahunan bisa dianakin. Oh, oke, siap. Dan ini tuh tadi pas pertama kali melahirkan tuh berapa anak? 8. 8. Iya. Dan semuanya ini ya? Hoki sih bisa 8. Iya, karena Emang? biasanya kan anjing itu cuma 5 atau 6 biji lah ya. Bener-bener. Aku tuh udah speechless tau gak sih, udah kayak Eh, tangan dia. dingin, bisa apa aja di breeding. Udah gitu hokinya bagus banget kok Hendra nih, dia kayak dari tadi udah kaget terus, kaget terus. Jadi sebenarnya bukan hoki. Semua Tapi- itu ada teorinya kan, ada tekniknya. Oke, nah tapi kan kalau misalkan yang maksudnya yang melahirkannya dia 5 atau 6 atau 8 kan itu hoki dong? Ya kan cuman pas dia doang ini 8. Biasanya nggak sebanyak itu Biasanya juga. nggak sebanyak itu ya? Berarti pure hoki. Berarti hokinya emang bagus. Kan harus banyak beramal ya. Banyak berdoa, rajin ke gereja. Kalau yang Tuh. Kristen Katolik, kalau yang Bener. agamanya Muslim harus rajin sholat ya. Harus banyak beramal, banyak ibadah biar Tuh. tangannya bagus. Karena manusia tuh yang bisa berusaha. Benar. Nalaknya itu kan kembali lagi sama izin yang di atas. Nah, ih, sumpah udahlah keren banget nih Sultan reptil, anjing juga. Terus apa lagi? Panutan banget. Oh dia baru mau diam. Udah kenyang dia main-mainnya. Tadi baru lepas sih. Oke, Dia oke, antusias, oke. terlalu antusias. Oke. Kedatangan teman-teman sini sangkanya mau ngajak main. Jadi dia minta dilepasin. Kalau dilepasin dia lari, ngajak main Iya ya. ini pasti lari. Ini udah jelas nih kan. Dari tadi dia ngajak dansa. Sebenarnya waktu di rumah dia nggak boleh sih sama saya suruh berdiri. Cuman kadang sama yang jaga ya si Hadi, ada satu lagi orang saya yang suka ngasih makan. Dia nggak dikoreksi berdiri-berdiri. Oh, oke. Sebenarnya nggak bagus sih berdiri-berdiri gitu kalau untuk doggy. No, Oke. No. Tapi sebenarnya dia kalau berdiri No. gitu ngajak main. no, iya, no, diam. Hoi. Nggak boleh, Dia no, kangen kayaknya. No. nggak boleh kalau anjing sebenarnya ya. Karena takutnya dia kalau mau main-main sama anak-anak, Iya benar. anak kecil, no. Anak kecilnya. Nah, takut dia niatnya kan? main, bukan dia niatnya main karena bobotnya dia lebih berat. Pada saat dia berdiri, ya Kalau anak kecil didorong. bobotnya paling berapa? 8 kilo, 10 kilo Iya. pasti jatuh. Iya benar, dan ini kan udah cukup besar juga kan. Dia Jadi, mungkin 15 kiloan, ada 15-20 kilo kan. jadi memang kalau pelihara anjing yang aktif banget kayak gini, salah satunya ya kita harus bener-bener tegasin sama dia, Iya. ngajarin ya. Iya. Salah satunya ya kayak gitu, dia nggak boleh kayak berdiri karena Tenang, diam. takutnya mencelakai yang anak kecil. No, sok. Nggak boleh, no.
Nah, jadi ada banyak triknya nih buat ngajarin. Terus nih kameramennya ikutan pengen colek-colek juga. Selain itu biasanya ngajarin apa aja kok? Buat si hura, nah namanya hura ya? Hura. Hip hip hura hura. Ya karena ini sebenarnya dia nggak ke handle sama saya daily sih. Kebetulan kemarin tadi waktu kecil dia kan di dalam rumah. Oke. Cuman kebetulan saya punya baby. Oh, Jadi istri nggak mau ada pet di rumah. Jadi saya setelah ada baby, saya biarkanlah dia di kandang kan. Mungkin teman-teman yang ngurus. Jadi nggak kekoreksi. Biasanya sih kalau saya punya doggy minimal ya harus bisa duduk. Bisa duduk. Terus istilahnya kalau misalkan ada kita lagi ngobrol gini, behaviornya nggak boleh sampai dia terlalu aktif. Ini kan dia berdiri-berdiri gitu terlalu excited. Iya, betul. Dia nggak Iya, boleh Jay. terlalu, namanya kita punya doggy itu sebenarnya nggak boleh terlalu excited gini. Iya, Jangan. dia ngajakin main nggak boleh. terus. Nggak boleh ya. Ura, no, nggak bagus. Tapi Nggak dari bagus. tadi tuh dia Nggak bagus. bener-bener Nggak cuma bagus. ngajakin main. Jadi ketika ditegur sama Kohendra pun dia nggak yang jadi ngigit atau galak gitu loh. Iya, karena dia bukan guard dog sih. Dia playful. Iya. Jadi teman-teman kalau mau cari doggy yang playful ya keren ya. Istilahnya anti mainstream. Iya. Ini boleh deh. Ini keren dipiara. banget sih. Satu di rumah nggak ribet, Betul. nggak ada bulu-bulu terbang. Apalagi yang alergi sama bulu ya. Dia udah pasti nggak mungkin ada bulu yang jatuh karena Iya. di badannya itu nggak ada bulu. Gitu. Betul, intinya bulu-bulu yang pertama. Terus kalian kalau mau yang anti mainstream, keren juga, elegan juga. Terus dia playful juga. Dan ini masih bisa kalian latih juga ya. Kayak gitu dan unik lah intinya. Jadi jarang banget ada yang punya. Kalian bisa coba nih buat pelihara si Solo Mexican Hairless ya. Oke, jadi si anjing tanpa bulu. Keren banget tau. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya bisa langsung chat aja ke Kohendra. Anyway, aku belum nanya harganya. Harganya? Boleh di-spill gak? Nah kebetulan ini tuh kita tuh kemarin datang dari Rusia ya. Oke. Saya tuh ada 3 indukan. Yang indukan pertama ini si Ura ini anaknya nggak sempat saya balik namain ya. Waktu itu kan karena Oke. FCI melarang balik nama semua doggy yang dari Rusia karena Oke. perang invasi terhadap Ukraine. Jadi Oke. anaknya dia ini nggak ada stambum. Tapi Oke. sekarang saya lagi ada satu lagi yang hamil yang mungkin 2 bulan 3 bulan depan bisa punya anak lahir. Nah itu ada stambum. Oke, nah kira-kira harganya? Kalau misalkan yang ada stambum mungkin di 40-an ya. Kalau yang nggak ada stambum di 20-an. Aduh ini emang ya harga-harganya Kohendra ini. Bukan gitu, kita belinya mahal Wow. sekali loh. Iya bener-bener. Iya. Maksudnya tuh bener-bener reptilnya tuh bukan reptil kaleng-kaleng, bukan yang receh-receh lah intinya. Bener-bener karena barangnya pun langka. Kalian coba cari deh maksudnya. Dia tuh bener-bener langka banget, mau iguananya, mau anjingnya, mau ularnya, ya kan? Jadi kalaupun pricey, itu memang harganya. Ya, Memang wajar gitu loh. ya kalau kita memang pengen punya barang atau suatu peliharaan yang jarang, terus memang bagus, ya mahal itu bukan karena istilahnya dimahal-mahalin. Iya betul. Tapi karena jarangnya itu yang Betul. membuat price mereka mahal. Mungkin karena mahal itu apakah kayak dia kan dari Meksiko nih, jauh banget Iya, ya. betul. Dan resikonya pun kalau kita import dari Meksiko langsung tuh bisa jadi anjingnya itu bisa mati karena terlalu jauh. Jadi mungkin mahalnya dari situnya. Iya, dari langkanya juga, dia dari tempat asalnya juga yang bukan di sini, ya kan? Dari uniknya, jadi memang ya kualitasnya juga lah intinya. Sebanding lah ya. Betul, sebanding lah. Apa yang kalian keluarkan untuk mendapatkan mereka itu menurut aku ya sebanding dengan apa yang akan kalian dapatkan untuk memelihara mereka. Apalagi biasanya hewan-hewan, apalagi kayak mamalia ya, kucing anjing itu biasanya kayak pelepas stres gitu nggak sih kalau kita pulang, terus mereka nyambut kita kayak gitu, seneng banget kan? Cuman kan biasanya kalau kayak ular kayak gitu kan, kayak kita pulang dia nyambut kita berarti dia kabur. No. Tapi kalau anjing itu pas pulang malah stres ngelihat ularnya kabur. Tapi kalau anjing ini kita pulang terus dia nyambut tuh kayak wah ada yang nemenin kita, ada yang nyambut kita, ada yang menanti kita meskipun kita jomblo. Coba tolong kameramennya pelihara anjingnya aja biar ada yang nyambut biar gak jomblo. Oke deh kalau gitu. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan kok buat tentang si Hura ini, Solo Mexican Hairless ini? Ya tadi sih ya mungkin kalau misalkan kita ada teman-teman yang pernah punya anjing atau baru mau punya anjing tapi dia nggak mau ribet masalah cost untuk si groomingnya mahal atau ada yang alergi terhadap bulu tapi dia punya memori masa kecil pengen punya doggy nih mungkin udah tua nggak ada pengen punya lagi tapi dia alergi ya kalau menurut saya sih si
Solo Bisa Mexican jadi ini cocok pilihan ya. sekali ya. Cocok banget. Cocok banget. Jadi nggak ada bulu, perawatan groomingnya murah dan mudah sekali. Kita bisa mandiin dia setiap hari, 2 hari sekali juga bisa karena nggak ribet ya. Bener. Terus untuk masalah pakan ya sama seperti anjing lain. Oh, sama. Dan seperti yang kedua anjing lain. dia kalau menurut saya ya, dia daya tahan tubuhnya kuat. Oh, Karena saya dari 1 bulan dia sering dimandiin loh. Sumpah ya, dia dari 1 Karena dia bulan primitive aja. dog. Iya. Primitive dog. Jadi karena ini tuh udah bener-bener udah dari lama banget. Dari lama betul. bangetnya tuh berapa lama kok? Dia dari sononya udah begini. Mungkin dari 1000 tahun yang lalu sudah ada. Dan biasanya terahnya terbeda kalau ada yang bikinan. Contohnya bikinan tuh kayak Doberman atau Golden. Atau mungkin itu kan ada bikinan sampai menciptakan suatu terah. Nah biasanya mereka ada kekurangannya. Dalam arti kata kekurangan mungkin ada yang lemah di kaki atau di apa. Nah untuk si Solo ini karena dia primitif, ya otomatis karena sudah basicnya di situ, Betul. dia terbentuknya dari alam, otomatis dia harusnya lebih kuat untuk bertahan hidup. Dan sudah terbukti sampai 1000 tahun pun dia Masih ada ya? iya, masih eksis. masih selamat lah untuk terah ini ya di alam maupun di Bener. alam. Dan kuat. Urano. Daya tahannya pun kuat. Kayak gitu. Gitu aja teman-teman. Siap deh, kalau gitu buat kalian nih yang tertarik buat pelihara si Solo Mexican Hairless ini, kalian bisa langsung kontak aja Ko Hendra di IG-nya di 33 Reptile Farm. Nah kalau untuk yang Solo, IG saya di 33_kennel. Oh oke, beda lagi. Nanti ada 33 _kennel. Itu kennel. untuk yang Oke. dogi-dogi. Siap, nanti aku masukin linknya di bawah ya. Nanti kalian langsung follow aja buat tanya-tanya ke Ko Hendra. Siap deh kalau gitu. Thank you Ko. Thank you. Bye. Siapa nih yang udah nunggu-nunggu koleksi ular yang keren-keren punya Ko Hendra? Jangan kemana-mana, karena di part selanjutnya aku bakalan ajak kalian untuk lihat koleksi ular-ularnya Koko. See you in the next video.